Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode terakhir di season yang ke-14 atau ke-13 ini. Pada dasarnya sebenarnya saya sudah harusnya, jika tidak diinterupsi, di 2 episode sebelum saya mencoba untuk membacakan artikel yang saya tulis, yang saya coba terjemahkan ke dalam 5 bahasa yang berbeda ini. Sebenarnya saya sudah masuk ke season yang selanjutnya di 2 episode ini, namun karena memang interupsinya berada di durasi yang cukup singkat, jadi kemungkinan besar saya hanya akan menyisakan episode tersebut untuk suatu waktu di masa depan, yang ketika saya benar-benar sudah benar-benar bisa atau ingin menggunakan atau memfungsionalisasikan semua hal yang pernah saya rekam sebelumnya. Karena memang jika saya mencoba untuk melakukannya saat ini, sepertinya masih belum, kurang tepat, atau sebagaimana saat ini saya mencoba untuk sebagus mungkin yang sudah saya coba unggah. Meskipun memang pada dasarnya hal tersebut masih jauh dari kata sempurna, namun setidaknya saya sudah mencoba untuk berusaha bagaimana membuat suatu konten yang konsisten secara terus-menerus. Dan jika suatu saat saya mencapai suatu titik kesuksesan di mana konten saya dapat berguna untuk orang lain, maka mereka dapat melihatnya menjadi sebagai sesuatu yang lebih rapih mungkin, karena semuanya kurang lebih memiliki durasi yang sama dan benar-benar dikelompokkan berdasarkan waktu saya membuat. Meskipun pada dasarnya pengelompokan hal tersebut setiap session itu tidak terlalu berbeda, karena sebagian besar topik yang dibahas, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di episode sebelumnya, kurang lebih sama, karena berhubungan dengan bagaimana saya mencoba memahami mengenai kehidupan dan bagaimana saya mencoba memotivasi diri saya sendiri untuk bisa lebih bersabar dan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Jadi ya seperti itulah. Dan saya juga tidak tahu apakah tersebut benar-benar sesuatu yang penting bagi orang lain, karena memang sebuah omongan hanyalah suatu hal yang tidak terlalu berguna. Meskipun pada dasarnya ada banyak sekali orang di dunia ini yang memanfaatkan omongan yang dapat mereka lakukan untuk meyakinkan orang lain, yang tentunya mereka dapat menggunakan kekuatan tersebut atau keterampilan tersebut menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi mereka. Meskipun pada dasarnya, sekali lagi, keuntungan itu bukanlah suatu hal yang bisa kita yang suatu yang baik, yang saya juga semakin sulit untuk sebenarnya saya mengerti apa yang ingin saya sampaikan, tapi terkadang untuk merepresentasikan ke dalam suatu kata itu atau suatu kalimat itu bahkan cukup sulit, mungkin karena memang saya tidak terlalu terbiasa dalam berbicara di depan umum tentunya, karena memang saya merupakan orang yang cenderung introvert, yang lebih suka menghabiskan waktu saya di tempat yang sepi ataupun di rumah, yang tentunya saya bisa mencoba menyenangkan diri saya sendiri dengan apa yang saya sukai. Jadi itulah sebabnya, kecuali memang saya benar-benar cukup nyaman dengan seseorang, maka baru saya benar-benar menyukai untuk mengobrol atau untuk melakukan suatu aktivitas dengan mereka. Karena memang jika tidak, ya, atau jika berbicara mengenai orang yang pada dasarnya cukup umum atau belum pernah saya kenal sebelumnya, maka tentunya hal tersebut merupakan hal yang kurang saya tidak sukai, karena pada dasarnya saya merasa bahwa saya hanyalah manusia biasa yang tentunya belum merasa puas dengan apa yang saya lakukan saat ini, meskipun saya terus berusaha untuk bersyukur. Dan salah satu hal yang membuat saya menganggap saya bersyukur bahwa salah satunya adalah dengan tidak terlalu mencoba untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan dengan orang lain, namun saya mencoba mengekspresikan dengan cara saya sendiri, termasuk dengan membuat konten ini, karena pada dasarnya hal ini merupakan sesuatu yang monolog, yang tentunya secara tidak langsung saya pada dasarnya hanya
kompetisi yang ditulis dalam bahasa Rusia. Jadi sebuah persaingan memang sering dianalogikan sebagai sebuah perlombaan di mana terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa terdapat dampak keuntungan dan kerugian yang mungkin dirasakan oleh kedua pihak tersebut. Namun pada dasarnya jika kita berlomba dalam meraih suatu kebaikan, tentu tidak akan ada pihak yang merasa merugi karena telah dikalahkan oleh lawan bermainnya. Hal inilah yang biasanya dilakukan oleh kompetitor bisnis saat ini, perihal mereka sebenarnya tidak pernah merasa ingin menang dengan cara apapun, karena setiap usaha yang mereka berikan dalam kompetisi tersebut akan dapat berguna kepada kedua belah pihak. Selain itu, persaingan yang seperti ini juga dapat diartikan sebagai saling memenuhi satu sama lain, sehingga masing-masing pasti akan memiliki keuntungan tersendiri sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tentunya dapat dilakukan oleh suatu pendatang baru, di mana sering dikatakan sebagai hal yang merusak keseimbangan kompetisi yang telah ada sebelumnya. Keseimbangan memanglah suatu hal yang dinamis dan akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Terkadang memang pendatang baru dapat tiba-tiba terlihat menguasai kompetisi, meskipun pada dasarnya mereka hanya melakukan hal yang lebih tepat pada segmen yang sesuai. Hal ini yang kemudian melahirkan suatu persaingan yang lebih spesifik agar dapat tercipta keseimbangan yang baru. Melakukan adaptasi mungkin dapat merupakan suatu hal yang mudah, dan seringkali hal tersebut membutuhkan waktu yang cepat agar kerugian yang ditimbulkan tidak semakin besar. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti mustahil untuk dilakukan, karena pada dasarnya setiap orang tentu sudah ingin melakukan inovasi sejak lama, namun karena merasa masih terdapat keseimbangan, hal tersebut tidak dilakukan. Masih terdapat keseimbangan, hal tersebut tidak dilakukan ya. Oleh karena itu, keseimbangan memanglah tidak akan pernah ada, sehingga setiap saat adaptasi perlu dilakukan walaupun dalam skala yang masih kecil. Jadi pada dasarnya artikel ini saya buat pada saat itu karena memang berhubungan dengan apa yang saat itu saya pelajari di pendidikan kuliah di jenjang yang selanjutnya. Dan pada saat itu tentunya saya merasa bahwa apa yang saya pelajari sebenarnya cukup berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini, meskipun pada dasarnya hal tersebut tidak terlalu berguna dalam pekerjaan utama atau pekerjaan yang saya lakukan saat ini sebagai penghasilan utama saya, karena memang sebagian besar hal ini merupakan teori dan tentunya tidak hanya omongan belaka, kecuali memang kita sudah berada di tingkat dimana kita dapat mencoba untuk membuat suatu aturan yang mungkin bisa merubah nasib berbagai orang menjadi lebih baik. Dan tentunya karena memang sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi atau mungkin di episode sebelumnya, saya hanyalah manusia biasa yang tentunya masih menjadi manusia biasa yang tentunya masih belum dapat membuat suatu gebrakan yang dapat merubah dunia ini. Karena memang jika suatu saat saya dapat mendapatkan kesempatan tersebut, tentunya saya ingin menggunakannya sebaik mungkin, karena memang tentunya jika berbicara mengenai orang yang ada saat ini, tentunya sebagian besar mereka masih mencoba untuk mencari aman, karena mereka merasa bahwa mereka mungkin masih hidup cukup lama, dan setidaknya untuk keturunan mereka juga masih membutuhkan suatu kekuasaan. Jadi itulah sebabnya mereka masih mencoba untuk melakukan hal yang hanya menguntungkan posisi mereka saja, tanpa pernah melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Jadi, dan tentunya hal ini juga mungkin berhubungan dengan perang yang sudah dilakukan oleh bahasa yang saya gunakan atau yang saya coba bahas tadi, yaitu Rusia, yang tentunya mereka sudah melakukannya selama lebih dari setahun atau hampir 2 tahun ini, yang tentunya mereka mungkin merasa bahwa mereka dapat merubah sesuatu yang ada pada saat ini menjadi lebih baik di anggapan mereka. Jadi ya seperti itulah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum